Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah bersedia menyaksikan video presentasi kami kali ini. Tak lupa juga kami ucapkan kepada Bapak Nandang, terima kasih selaku dosen mata kuliah manajemen mutu terpadu yang telah memberikan kami tugas berupa presentasi via daring online. Kami mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menginjak kepada pembahasan materi yang akan kita sampaikan. Pertama, perkenalkan nama saya Noviani Wijayanti dengan NIM 1841626121065. Saya dari kelas manajemen 2018I. Selanjutnya boleh Saudari Anita Dahlan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Saudari Anita. Selanjutnya kepada Saudari Mila, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya dari kelas 18I. Saya 18 62 20. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terlebih dahulu ya. Kita share dulu PowerPoint-nya. Nah, oke. Teman-teman sekalian bisa dilihat ya untuk tampilan slide PowerPoint-nya. Di sini kami akan membahas subbab dalam buku manajemen mutu terpadu. Pembahasan kali ini mengenai kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. Nah, lanjut. Kualitas didefinisikan sebagai segala hal yang menentukan kepuasan konsumen dan disertai upaya terus-menerus ke arah perbaikan atau dikenal dengan istilah Q-match. Nah, Q-match ini tersendiri ada singkatannya ya, terdiri dari quality, meets, agreed, terms, and change. Nah, di sini juga ada probabilitas. Nah, probabilitas adalah kemampuan untuk mendatangkan keuntungan, memperoleh laba. Pelanggan merupakan penilai terakhir dari kualitas, sehingga prioritas utama dalam menjamin kualitas adalah memiliki piranti yang handal dan sahih mengenai penilaian konsumen terhadap perusahaan. Nah, kuncinya itu kualitas, probabilitas, dan daya saing itu dibutuhkan kerangka manajemen kualitas yang didasarkan pada dua alasan pokok. Nah, di slide selanjutnya ada yang namanya orientasi pemasaran. Nah, dua hal yang pokok itu pertama orientasi pemasaran. Nah, orientasi ini meliputi usaha perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, efisien, dan produktivitasnya. Lalu di sini ada orientasi internal perusahaan. Nah, orientasi ini meliputi usaha perusahaan untuk mengurangi losses atau kehilangan, spill atau kejatuhan, waste atau pemborosan, dan scrap atau menyisakan, serta upaya untuk memaksimalkan usaha karyawan, penghematan energi sumber daya manusia, dan pengidentifikasian peluang pemecahan masalah. Lanjut, dengan memiliki kualitas yang baik, pelanggan akan merasa puas. Apabila pelanggan merasa puas, tentunya akan terjalin suatu kesetiaan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tersebut ya. Nah, dengan demikian, perusahaan tersebut dapat meningkatkan pangsa pasar melalui pemenuhan kualitas yang bersifat customer different, sehingga memberikan keunggulan harga dan customer value.
Nah, apabila kualitas yang dihasilkan superior, maka probabilitasnya akan terjamin. Selain itu, kualitas juga dapat mengurangi biaya sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif berupa peningkatan probabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Nah, secara sederhana, manfaat dari kualitas yang superior itu adalah pertama itu loyalitas pelanggan yang lebih besar. Yang kedua, pangsa pasar yang lebih besar. Yang ketiga, harga saham yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah produktivitas yang lebih besar. Mungkin pembahasan saya cukup sekian ya. Dilanjutkan oleh Saudari Anita. Mangga saya persilahkan. Halo, Saudari Anita. Suaranya belum masuk. Halo. Ada belum Teh? Oh iya, udah masuk. Sok boleh dilanjut ya pembahasan di slide halaman 6. Ya, melanjutkan yang tadi ya, yang Penopi itu ada apa namanya? Di sini ada komponen penunjang perusahaan. Itu yang pertama ada kebijakan industri. Kebijakan industri di sini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk menyediakan insentif yang dapat mendorong bisnis untuk berperilaku yang mengarah pada peningkatan daya saing. Nah, yang kedua ada teknologi. Teknologi di sini adalah perwujudan secara fisik dari ilmu pengetahuan. Teknologi dirancang untuk memperluas kemampuan manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing dari sebuah organisasi. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya manusia sendiri. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling bernilai bagi peningkatan daya saing. Pengalaman Jerman dan Jepang ketika bangkit dari kehancuran pasca Perang Dunia II, banyak hal yang dapat kita pelajari dari kesuksesan Jerman dan Jepang. Strategi yang mereka terapkan dalam mengelola sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, strategi tersebut diantaranya yaitu terdiri dari kerjasama di antara perusahaan, tenaga kerja, dan pemerintah. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi. Yang ketiga, keterlibatan dan empowerment karyawan. Yang keempat, ada kepemimpinan pada setiap level. Yang kelima, ada kerjasama tim. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya nanti, Mila ya. Iya, terima kasih ya kepada Saudari Anita. Selanjutnya mengenai pembahasan komponen penunjang daya saing itu akan disampaikan oleh Saudari Mila. Kepadanya saya persilahkan. Tes. Komponen penunjang daya saing. Daya kualitas sebagai penunjang daya saing. Menurut Bonds, budaya mengandung berbagai aspek pokok seperti 1. Budaya merupakan fungsi sosial. Unsur-unsur budaya seperti nilai-nilai, keyakinan, dan pemahaman yang diatur oleh semua anggota kelompok. 2. Budaya berisi kebiasaan atau tradisi. 3. Budaya mengarah pada kebiasaan atau tradisi merekat yang mempersatukan suatu organisasi dan menjamin bahwa para anggotanya berperilaku sesuai dengan norma. 4. Budaya masing-masing organisasi sifat unik. Langkah permudah perubahan sebagai 1. Paradigma baru yang mendukung perubahan.
Paradigma tradisional para pendukung perubahan adalah sebagai berikut. A. Pendukung perubahan selalu berfokus pada hasil dan manfaat diharapkan. B. Pendukung perubahan seringkali tidak sabar terhadap perhatian atau keprihatinan pendatang. 2. Memahami persoalan para penentang potensial. Beberapa alasan yang dasari terhadap perubahan. A. Ketidakpercayaan atau kecurigaan. B. Gagal kerjaan lebih banyak. D. Tekanan rekan kerja. 3. Melakukan strategi mengembangkan perubahan kejujuran. Strategi mengembangkan perubahan antara lain A. Libatkan para penolakan potensial. B. Ciptakan lingkungan yang positif. C. Berikan tanggapan dengan cepat dan secara positif. D. Bekerjalah dengan pemimpin yang diakui. E. Hati dan hormat setiap orang. F. Bersikap konstruktif. Menentukan budaya mengidentifikasi perubahan yang untuk mengidentifikasi perubahan harus dilakukan penilaian apakah organisasi yang bersangkutan sudah memiliki budaya kualitas sebagai berikut. 1. Komunikasi yang terbuka dan terus-menerus. 2. Kemitraan internal yang saling mendukung. 3. Ya, dalam proses dan dalam kan masukan dan feedback dari pelanggan. Membentukkan budaya kualitas. Mengembangkan rencana melakukan Mungkin di jeda dulu ya sebentar, menunggu azan maghrib selesai dulu, nanti dilanjutkan. Tapi teman-teman jangan live dulu ya, ditunggu sampai azan selesai dulu.
Mungkin azannya sudah selesai ya, Saudari Mila, bisa dilanjut untuk pembahasannya. Ya, pembentukan budaya kualitas. Menuliskan perubahan-perubahan yang direncanakan. Ini ya, sebentar. Pembentukan budaya kualitas. Menuliskan perubahan-perubahan yang direncanakan. Mengembangkan suatu rencana untuk melakukan perubahan. Menerapkan strategi courtship kemesraan. Memberikan dukungan. Mengapa kualitas sebagai alternatif peningkat daya saing? Karena dalam memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan harus benar-benar menjaga dan memperhatikan kualitas dari produk mereka. Karena konsumen dapat memiliki ikatan yang kuat dengan perusahaan apabila kebutuhan dan keinginan yang mereka harapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Meningkatnya persaingan semakin menyadarkan perusahaan akan kualitas yang semula bersifat netral. Perlahan-lahan bergerak ke arah yang positif dan melibatkan permasalahan kualitas serta menghubungkannya dengan laba. Perusahaan yang menjaga dan meningkatkan kualitas produk atau jasa akan mendapatkan banyak keuntungan. Hal ini dikarenakan kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Dengan memiliki kualitas yang baik, pelanggan akan merasa puas. Apabila pelanggan merasa puas, maka akan terjalin kesetiaan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan tersebut dengan terus mempertahankan kualitasnya. Perusahaan dapat mengungguli persaingannya. Selain itu, kualitas juga dapat mengurangi biaya sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif berupa peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Oke, terima kasih kepada Saudari Mila dan Saudari Anita ya yang telah melanjutkan pembahasan dari materi kita kali ini. Nah, sebelum ke penutup, di sini kami mengambil kesimpulan dari materi kali ini yaitu bahwa perusahaan yang baik itu akan selalu membuat produk yang berguna atau yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, persaingan untuk memuaskan konsumen ini harus dilakukan dengan cara-cara yang positif tanpa harus merugikan konsumen. Dan produk yang dihasilkan itu tidak boleh membahayakan konsumen maupun karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaannya. Jadi memang terjalin suatu hubungan yang saling menguntungkan antara suatu perusahaan dan juga konsumen tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi daring kita kali ini ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang akan menyaksikan video ini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nandang yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi online kami kali ini. Akhir kata, sebelum saya tutup, saya meminta maaf terlebih dahulu apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi kita kali ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Ya. Udah ya, Liv. Iya, sok boleh. Stop share.